Halo teman-teman, saya Asrin Naginaya dengan NIM P272260211142 Prodi D3 Fisioterapi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Surakarta ingin menyampaikan materi tentang otot dan fungsi pada tulang kni atau pada tulang lutut. Otot dan fungsi pada kni atau pada lutut. Selain ligamen yang merupakan stabilisasi pasif, sendi lutut juga mempunyai stabilisasi aktif, yaitu otot-otot di daerah lutut. Otot-otot pada lutut dibagi menjadi dua, yaitu otot ekstensor bagian anterior atau quadriceps femoris dan otot fleksor bagian superior atau hamstring. Musculus quadriceps femoris. Musculus quadriceps femoris dibagi menjadi 4, yaitu rectus femoris, vastus medialis, vastus lateralis, dan vastus intermedius. 1. Rectus femoris. Rectus femoris sangat kompak dan tebal. Otot ini berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut dan fleksor persendian paha. Rectus femoris menempel dari pinggul ke tepat di bawah lutut atau pada tendon patella. Rectus femoris mempunyai dua kepala. Kepala lurus memiliki asal dari tulang belakang spina iliaca anterior superior dan kepala yang dipantulkan berasal dari ilium di atas acetabulum. Tulang ini memiliki penyisipan ke tendon patella dan tendon lutut. Otot ini dianggap sebagai salah satu otot yang membentuk fleksor pinggul atau sekelompok otot yang membawa kaki dan batang tubuh bersama-sama dalam gerakan fleksi. Yang kedua ada vastus medialis. Vastus medialis adalah salah satu dari 4 otot yang membentuk kelompok otot paha depan. Berasal dari bagian atas batang femur dan bersinergi sebagai tendon pipih ke dalam tendon paha depan femoris. Berasal dari bagian bawah garis intertohanterik sepanjang garis spinal ke bibir medial linea aspera, septum intermuskular medial, dan aponeurosis adductor magnus. Vastus medialis bersama otot-otot lain yang membentuk paha depan femoris memperpanjang sendi lutut dan untuk berkontribusi pelacakan patella yang baik dan benar. Yang ketiga ada vastus lateralis. Vastus lateralis terletak di permukaan lateral dari os femoris berjalan dari trochanter mayor menuju os patella. Vastus lateralis berfungsi dalam membantu manusia dalam membentuk sebuah gerakan fungsional yang dibutuhkan oleh tubuh dalam membentuk sebuah gerakan yang akan membantu aktivitas dari manusia, seperti halnya dalam melakukan kegiatan berjalan maupun berlari. Otot ini memiliki perlekatan origo dan insersi yang akan berfungsi dalam memperlekati bagian tubuh dalam mempertahankan posisi otot pada saat berkontraksi dan yang akan memperlekati bagian tubuh yang akan digerakkan oleh otot. Sehingga melalui kedua hal ini, otot mampu melakukan aktivitas fungsional dengan baik. Otot ini juga memiliki percabangan persarafan dan pendarahan atau pembuluh darah yang akan berfungsi sebagai dalam membantu otak untuk mengontrol keadaan dari otot atau saraf dan yang akan membantu tubuh dalam menyalurkan atau menyuplai darah ke otot untuk membentuk metabolisme dan pembentukan sel-sel baru pada otot. Yang keempat ada vastus intermedius. Vastus intermedius terletak di tengah, di bawah rectus femoris. Otot ini berfungsi sebagai ekstensor persendian lutut dan mengangkat kapsula sendi femoropatellar. Hamstring dibagi menjadi 3 otot, yaitu ada biceps femoris, musculus semimembranosus, dan musculus semitendinosus. 1. Biceps femoris. Biceps femoris dibagi menjadi 2 kepala otot, yaitu otot panjang dan otot pendek. Otot panjang berasal dari tendon umum dengan otot semitendinosus dan dari bagian bawah ligamen sacrotuberus. Sedangkan otot pendek muncul dari bibir lateral aspera linea antara magnus abductor dan vastus lateralis
yang membentang hingga hampir setinggi penyisipan gluteus maximus dari perpanjangan lateral asperalinea dan condylis lateral serta septum intermuskular lateral. Kedua kepala bicep femoris berfungsi sebagai fleksor lutut. Karena bicep femoris arahnya miring, maka ketika lutut setengah tertekuk akan memutar kaki sedikit keluar. Yang kedua ada musculus semimembranosus. Otot ini berasal dari tendon tebal dari aspek superolateral tuberositas ischia. Muncul di atas dan medial otot bicep femoris dan otot semitendinosus. Otot ini berfungsi sebagai meluruskan sendi panggul dan melenturkan sendi lutut, serta membantu untuk memutar lutut secara medial. Otot ini bersinergi pada condylis medial dari tibia, tepi medial tibia, fossa intercondylar femur, condylis lateral femur, dan fascia otot popliteus. Yang ketiga ada musculus semitendinosus. Otot ini lebih superficial daripada semimembranosus yang memiliki titik penyisipan dan perlekatan yang sangat dekat. Pada insersinya, dari batas bawahnya keluar perpanjangan ke fascia profunda tungkai dan terletak di belakang tendon sartorius di bawah tendon glacialis. Ketiga tendon ini dikenal sebagai pes anserinus. Otot ini membantu merotasi tibia pada femur ke medial saat lutut ditekuk dan merotasi femur ke medial saat panggul diekstensikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.